kita membangun sebuah brand, sebetulnya goal aku adalah itu adalah konsep kemandirian bekerja di sah-sah saja. Masya Allah. Ini gimana nih? Tadi ngopi ya? Mana kopinya? Sebagian di belakang layar. Posnya minum kopi apa? Latte tanpa gula. Lagi tenan ya. Senang yang pahit-pahit. Ada apa? Latte tanpa gula sih. Enak kan tanpa gula kan? Lebih baik daripada pakai gula, nggak cowok. Ini kira-kira belum tadi itu ya. Gimana kakak di sini? Alhamdulillah, sangat nyaman, Ustaz. Yang warak mana warak? Enak sih. Berarti tiga ini ya? Tiga. Iya. Sisanya kerambil ini? Posnya juga kerambil? Gimana beda warak sama kerambil? Lumayan jauh sih. Jauh apanya? Antara langit dan bumi. Iya soalnya. Terlalu jauh itu. Terlalu jauh nih. Itu kejauhan. Dia kemajuannya beda emang. Iya. Satu yang di pinggir jalan, satunya masuk sih. Plosnya. Ini dia banyakkan RT-nya itu masuk ke dalam. Kalau waraknya udah dulu dia kena jalan terus. Dia kondisi ekonomi masyarakatnya, terus yang pegawai atau tidak, tetap masih lebih maju sini. Dari dulu memang. Kok sih bilang dari dulu ya? Mungkin ini yang akan kita tanyakan ke Ustaz. Kenapa? Kan kita dengar, kita juga baca buku terkait Buku apa? Ustaz. Meminang gadis desa. Ustaz. Dari sisi yang Kupinang ya? Iya. Jadi di sana di Ini baru lihat atau ini? baru lihat? Baru sebelumnya ini dari sosial media saja, cuman belum bisa beli langsung. Ya salah. Belum Ya, mahasiswa kan mikir-mikir kalau. Nah, terus? Jadi di buku itu dimention kalau Ustadz dengan 10 teman lainnya itu ditugaskan di Kita Kerambil. kurang lebih memang 10 itu. Fotonya masih ada fotonya itu. Ada di istri saya kemarin baru kirim gara-gara kalian kan. Di istri saya langsung ada warga Kerambil namanya Mbak Sri itu. Dia langsung WA istri saya. Ini foto Mas Abdu dulu ini. Ada dia kasih keluar foto masih kurus-kurus lagi. Kurus rambut keriting. Imut saja. Zaman kuliah. Zaman kuliah. Jadi memang kami 10. Perempuan itu kalau nggak salah kayaknya 55 kami itu. Perempuan 5, laki-laki 5. Jadi 10. Nah, kan tahu rumahnya Pak Duku itu ya? Iya. Nah, itu di situ penempatannya. Tapi di buku itu Ustadz tidak tinggal bareng mereka, Ustadz. Itu kenapa, Ustadz? Sebenarnya bukan tidak tinggal bareng mereka, barang-barang saya tetap di situ. Di rumah Pak Duku. Tapi saya itu orang nggak betahan ya. Apalagi di situ kemarin masih ada anjingnya ya. Udah ada Sedikit ya di mana? Hampir nggak ada sih. Enggak di lingkungannya Pak Dubes tuh. Dulu itu anjingnya bolak-balik masuk. Satu tuh. Terus yang kedua, teman saya itu bawa gitar. Tiap malam juga, sama Pak Dukus cuma kering. Wah, terus Pak Dukus dengan dia itu kayak satu hobi gitu, cerita terus dengan gitarnya terus itu. Mereka ini nggak cocok ini. Nah, akhirnya saya milih selesai dengan warga dulu. Saya kenal ada beberapa anak muda itu. Ya sekarang sudah besar, mereka sudah punya anak itu. Si Gun, Ari, sama si Was itu. 3 ini. Gun, Ari, Was. Ya, si Gun, Ari, si Was. Ari ini sudah pindah ke Tanjung Sari. Yang masih ada di sana itu si Gun sama si Was ini. Itu, kalau si Was dia rumahnya dekat masjid. Masjid yang sekarang. Asafuddin. Iya, itu Asafuddin yang sekarang. Yang Asafuddin yang lama itu ada di bawahnya Balai Padukuhan. RT2 Sir. RT2. Tahu kan yang Balai Padukuhan ya? Nah, ini kan Balai Padukuhan. Nah, terus ada ruangan, ada bangunan putih di sini. Kalau masih warnanya masih putih. Itu. Ini Balai Padukuhan, masjid, di bawahnya ini Pak Duku Lawas. Pak Duku lama. Bukan Pak Duku yang ini sekarang yang sudah meninggal, yang diteruskan sama anaknya itu. Nah, itu tempatnya kayak gitu di situ. Dulu sholatnya di Asafuddin yang lama itu, terus saya biasanya main di rumah warga. Karena alasan tadi.
Karena Anjing alasan sama Gitar. gitar tuh deh. Terganggu. iya, gimana lagi sih nggak betah gitu. Jadi, nah ditambah lagi saya kalau dengan yang 3 orang tadi itu tidur bareng, terus saya bisa ngajak mereka sholat. Ayo, pergi ke masjid langsung. Jadi bisa ngajak ada anak-anak yang bisa saya ini tau, ngajak ke masjid kan enak. Iya. Kalau teman-teman saya kayaknya cuma satu tuh si namanya si Anom itu. Yang satu non muslim memang. Yang satu non muslim, yang 2 lagi itu ya sholatnya masih insya Allah. Masih sih. Iya masih. Masih. Kayaknya sholat tapi mungkin di posko gitu loh. Kalau yang ke masjid itu, karena saya ngajak-ngajak teman saya yang tadi Anom itu. Kalau enggak saya ngajak yang 3 tadi pergi ke masjid. Gitu. Ustaz, jadi kan Kerambil ini kan sangat pedalaman sudah. Nah, Pelosok. pelosok sekali. Ya. Nah, di zaman Ustaz itu udah ada masjid nggak di Kerambil Ustaz? Ya itu Asafudin tadi. Cuma satu. Itu bentukannya masjid dan dipakai sholat Jumat atau belum Ustaz? Nah, sholat Jumatnya itu di sini Jami Al-Adha. Yang kalian tadi sholat Jumat. Orang Kerambil gitu. Jauh. Ya warga Kerambil jadi satu. Jadi yang warga Kerambil itu pergi ke sini. Jadi bukan mereka dirikan sendiri. Mereka bisa pilihannya 2, bisa ke sini ke Masjid Jami Al-Adha atau ke selatan sana ada di Girikarto. Tergantung dia dekat dengan mana gitu loh. Tapi sebagiannya ngil ke sini. Nah ceritanya waktu awal saya ini ditempatkan KKN itu kan pas hari Jumat. Pas udah mau dekat waktu Jumat terus udah mau jam 12. Salam sama teman saya itu, kita cari masjid dulu. Pertama ke Masjid Asafudin itu, wah ya Allah tidak ada yang sholat. Nggak ada yang sholat. Bukan nunggu-nunggu lagi, nggak ada yang sholat. Pindah lagi. Kalau ada yang sholat kan tanda-tandanya dengan orang datang gitu, masjid kebuka, masjid tertutup. Itu mana ini masjid ini ya? Terus habis itu pergi ke utara, naik. Terus mampir di masjid kunci dekat posko kalian itu. Soalnya kelas orang tidur depan situ. Ada kasur mereka tidur. Ini ya Allah, tidak ada yang sholat lagi nih. Terus ke utara lagi, Ngampel di sini belum buka Jumatan. Ya, kalau sekarang sudah, langsung ke utara lagi. Alhamdulillah, dapat masjid Jami Al-Adha yang sekarang ini. Ya, langsung sholat di situ. Nah ternyata memang warga itu yang di Kerambil, mereka ngikut ke sini. Oh. Jadi memang sudah kebiasaan mereka ke sini. Ada yang jalan. Begitu ada yang jalan, mungkin ada naik motor juga ya, tapi rata-rata kayaknya jalan, masih bisa jalan. Jalan dari sana loh itu. Dari Kerambil. Dari Kerambil ke sini. Sekitar mungkin setengah kilo ya. Setengah kilo. Jauh banget. Iya jauh, itu kan jauh. Nah dulu itu dipusatkan jadi satu di Jami Al-Adha. Satu Padukuan Warak juga di sini jadi satu. Tapi sekarang sudah dulu jadi 2 ya, sama Masjid Kuba itu sendiri jadi 2. Sekarang yang Masjid Ngampel untuk yang selatan, Masjid Jami Al-Adha ini untuk yang utara sini. Jadi rata-rata ada 6, 7, 8, 3 RT, yang sebelah sana sisanya. Gitu. Ngampel tuh ada ikrar ya? Ngampel itu Adzikro, jadi nama wilayah. Oh. Kayak sini namanya Bali. Nanti yang sebelah sana Magir. Yang dekat SD itu Magir namanya. Terus yang kalian tempati posko itu namanya Kunci. Nah, terus agak ke bawah namanya Jurang Rumah yang ada lapangan voli. Gitu. Underhouse. Underhouse apa ya? Nama lapangannya. Oh mereka namanya itu? Iya. Oh saya baru tahu. Terus yang RT yang ada lahannya itu lahan. Itu namanya Gelempeng. Gelempeng. Hah? Sudah masuk Kerambil. Sudah masuk Kerambil itu RT 3. Oh iya tadi. Lahan itu RT 3 ya, RT 3-nya Kerambil. Jadi baru masuk tuh RT 3 dulu. Hah? Jadi baru masuk RT 3 dulu. Dulu saya di rumah Pak Duku RT 1. Yang di atasnya ini RT 3. Yang Masjid Al-Laham itu RT 3 ke atas. Nah, terus yang Pak Duku ke bawah itu RT 1 sekitar situ, sampai ke situ RT 1. Yang SBC Pudin bawah RT 1 juga. Yang pinggir jalan RT 2. Masuk ke dalam nanti RT 4, dapat perempatan. Ada satu musola di ujung sana lagi RT 5. Nanti yang beda RT dia agak nyebrang RT 6. Paling pojok, ujung gitu. Paling ujung. Nurul Islam. Kenapa saya tahu? Karena waktu itu saya jalan kaki sama teman-teman itu dari ujung ke ujung.
jalan kaki, nyebrang juga jalan lagi gitu loh. Sampai kita pergi ke posko di sebelahnya lagi ke Girikarto, jalan kaki sama teman-teman. Nggak ada transportasi juga. Ada sih, tapi kita ya memang cari kerjaan. Observasi. Observasi. Ke Gesing aja kita pernah jalan kaki. Ya, Gesing. Pulang naik truk. Ada yang jemput pokoknya. Sampai Gesing jalan kaki. Jalan belum bagus kayak sekarang itu. Sampai sana jalan kaki. Pulang coba carikan truk. Akhirnya truk bawa naik ke atas gitu. Kan pulang kan naik, kan turunnya enak gitu. Itu. Terus apa lagi? Apa yang sudah baca di sini coba? banyak Ustaz dari awal ini kehidupan Ustaz di Papua. Nah, Sekolah. ke Papua nggak usah ya, sudah. Nah. Ini sudah jauh Papua itu ya. Iya, Sekitar Mungkin ini Apalagi ini klub bolanya nggak divisi 1 kita juga jadi kurang ini ya, kurang semangat lah. Mutiara Hitam. Mutiara ingat itu sampai lupa dia. Mutiara hitam gitu. Itu paling favorit. Insya Allah itu. Pada masanya masya Allah. Masanya itu pada masanya, sekarang sudah nggak masanya lagi. Sekarang Persibaya kayaknya. Amin. Terus ini Ustaz kita nggak singgung Papuanya Ustaz. iya, pas saya sudah di sini berarti. Jadi 2002 dari 2002 di Jogja. Jadi kan hampir semua kita ini membaca tulisan-tulisan Ustadz baik di buku maupun di rumaiso.com. Jadi kita lihat Ustadz ini sangat suka menulis. Orang yang suka menulis pasti suka baca juga gitu. Iya. Boleh dong dicerita Ustadz, sejak kapan mulai suka baca gitu Ustadz? Dari mahasiswa lah. Dari dulu sebenarnya. Jadi saya punya kebiasaan itu dulu kalau di sekolah ya. Itu pas SMP atau SMA itu. Kalau paling apa mungkin SMA. SMA itu waktu kecil saya jualan koran. Jualan koran. Paling laris kalau Persipura menang. Karena ada beritanya di headline menang. Persipura menang. Itu paling laris itu. Nah, terus itu saya jualan setiap musim liburan semester. Kayak Januari, mungkin sekitar Juli Agustus gitulah. Kalau libur agak lama, saya jualan lama juga. Cuma ingin nambah kerja aja, nambah ya ngisi waktu libur sama ingin punya fulus sendiri. Ya, lumayan lah. Habis itu makan es buah gitu kan. Duit sendiri mah. Nggak minta gitu. Sama sisanya saya beli buku. Buku apa yang saya beli? Pertama buku pelajarannya gurunya. Biasanya waktu dulu itu kan kalau dulu itu kurikulum itu jelas. Kakak angkatan bukunya bisa dipakai oleh adik angkatan. Kalau sekarang kalian ini nggak jelas itu kurikulumnya. Jelas. Ya, yang dulu buku dipakai sekarang nggak dipakai lagi. Nah, saya tahu kan, oh guru ini atau sekolah ini biasanya pakai buku ini. Ya, kan dari dulu sama aja. Ya, pokoknya penerbit ini. Nah, saya beli itu satu, pakai uang tadi itu, uang jualan koran. Terus yang kedua, buku yang misalnya buku matematika tapi penerbit lain. Iya. Nambah referensi. Tujuannya agar bisa mengcounter guru memang. Saya memang agak pokoknya itu sering ya diskusi lah. Ini kok yang gini bicara kayak gini kok di sini. Ini lebih mudah nih penjelasannya. Jadi cuma ada perbandingan aja. Gitu. Jadi ada perbandingan. Nah, sehingga dari situ kalau teman-teman sih banyak yang ini kursus-kursus singkat sama saya tanpa bayar. Tapi ya maaf, yang kursus di sini cewek-cewek. Cuma minta tolong. Wah belum, sini dulu, mampir dulu itu. Pas lewat depan rumahnya, ini ajarin saya dulu ini yang ini ya itu. Nah, ada teman saya lewat depan rumahnya tiap hari. Kadang ditegur, orang Papua asli. Orang Papua asli. Ambil dulu gitu. Iya gitu. Nanti lewat lagi. Nanti dia kasih ini, dia panggil saya lagi. Aduh, tolong ajarin ini dulu. Ya, pakai bahasa Papua ya. Bahasa emang kayak gitu. Boleh dong Ustaz. Ya nanti bos tahu nanti gimana ya. Bosnya biar seangkatan dengan saya bang. Dia berseangkatan. Dia paling mungkin lebih tua atau lebih ini paling beda 1 atau 2 gitu ya. Nah, jadi tadi apa tadi? Kursus. Nah, jadi dia saya lewat, pokoknya dia panggil terus saya ngajarin karena saya punya referensi. Dari buku tadi Ustaz. Dari buku-buku yang lain. Ditambah lagi beberapa guru itu memang spesialkan saya. Kan saya ada yang
kalau dulu itu di SD itu memang ada saya dipanggil untuk dikasih ilmu tertentu yang lainnya tuh belum diajarkan. Ya, atau karena perlombaan jadi saya didahulukan untuk diajarkan pelajaran tertentu ya. Olimpiade. Kadang ikut olimpiade walaupun ya nggak menang gitu ya, nggak masalah. Tapi sudah diajarin kan gitu ya. Yang paling guru yang paling favorit kimia. Sehingga akhirnya saya ambil kimia. Kenapa kimia saya senang? Karena gurunya bagus. Cara ngajarnya gitu. Cara ngajarnya jelas sekali. Akhirnya saya serap ilmu dia, ditambah saya punya buku-buku lain. Suatu saat dia pernah panggil saya, Abdul, kemarin sudah Bapak ajar ini, besok kamu ngajar ke kelas sebelah. Jadi saya kelas 3, saya ngajar kelas 3 yang lain lagi. Kelas 3 itu. Wes. Sudah jadi asisten guru itu. Kamu ngajar ke kelas sebelah lagi itu. Saya kebetulan itu ngajar teman-teman yang dikhususkan anak Papua saja. Oh gitu sih. Saya ngajar ke mereka. Saya ngajar pelajaran ini, alhamdulillah mereka bisa paham gitu loh ketika saya jelaskan. Nah diantaranya baca di situ. Baca di situ. Iya. Kalau nulisnya itu pas di UGM waktu saya jadi layouter buletin atau head. Layouternya. Itu. Yang jadi pernah dengar buletin atau head? Atau hit. Ini masih ada sekarang. Kenal, Sob? Buletinnya masih ada sekarang, dibagi setiap Jumat di sekitar UGM. Punya mahasiswa oke. Punya ya anak-anak situ yang buat. Anak-anak UGM yang buat. Iya. Nanti anak-anak mati ilmi itu mereka ditugaskan untuk nulis ini. Ya dari situ yang mulai banyak nulis tentang agama, meringkas dari ustadz-ustadz kalau ngajar atau dari kajian kitabnya, kemudian dijadikan tulisan dimuat di buletin. Atau memang ada tema tertentu terus kita, oh ini pelajarannya ustadz ini bahas ini kemarin di kitab Tauhid, sudah kita ambil di situ. Gitu. Jadi salurkan di situ. Adapun yang lainnya itu ya baca aja, baca atau ringkasan dari kajian. Bersoal Muslim. Yang sudah nulis siapa? Muslim di Muslim but father. Itu awalnya. Tapi sebelumnya dari buletin tauhid. Oh iya, tauhid. Awalnya di buletin dulu. Iya. Terus akhirnya dimuat di Muslim Orid. Baru karena kalau saya tuh nggak enaknya gini. Di Muslim Orid itu saya cuma khawatir tulisan saya semua nanti yang muncul. Saya nggak enak karena kan ini lembaga. Iya. Ini Abdul lagi, Abdul itu kan nggak enak gitu. Aduh ini nggak bisa nih kayak begini. Akhirnya saya waktu itu minta ada seorang muslimin tuh dia mau kasih saya website. Pak saya minta dong dibuatin website. Di tahun 2000 pas anak saya lahir, 2008. Rumah iso. Anak saya kan namanya Rumah Iso. Sebelum ke Saudi. Sebelum ke Saudi. Terus saya minta, Pak bikinkan saya dong. Sebelumnya saya sudah punya di rumaiso.wordpress.com. Oh. Pak, ini dibuatin resmi Pak biar ini lebih enak gitu, nggak gratisan. Akhirnya dia buatin, ada temannya orang Malang tuh bantu, terus tulisan-tulisan saya akhirnya masuk di situ semua. Termasuk ya tulisan di WordPress ini pindah ke situ, dan di Muslim Orid masuk di situ lagi. Nah, kemudian saya tulis di situ, walaupun sebelumnya saya jadi pimpinan redaksinya Muslim Orid. Termasuk juga saya jadi pimpinan redaksi di Buletin Tauhid. Termasuk juga layouter sekaligus pimpinan redaksi. Bahkan desainer pamflet kajian juga. Rangkap. Sibuk itu. Itu mikir satu desain itu. Waktu itu saya pernah desainkan kajian Ustadz Yazid rahimahullah itu tentang kiamat kalau nggak salah itu. Itu berhari-hari saya dalam kamar terus desainer itu kan nggak keluar kalau dia desain. Mikir di kamar terus selesai desain terus kasih ke teman untuk cetak resmi. Itu desain awal-awal dulu. Saya yang dibalik itu. Tahun berapa sih? Itu sekitar ya 2000 pas saya kuliah di UGM lah. 4, 2005, 2006, 2007. Lumayan lama sih. Hah? Lumayan lama. Lama. Terus setelah itu baru generasi berikutnya yang ngurus. Dulu itu awal saya. Nah, terus baru saya konsen di pimpinan redaksi sama nulis. Gitu. Ustaz, Anda tadi baca sedikit buku di buku itu. Begini. Iya.
Paulo Rossi, Sat. Hah? Paulo Rossi. Tahu nggak Paulo Rossi? Valentino Rossi itu. Dia bukan zamannya. Dia nggak tahu kalau yang tahu. Dia tanya dia cuma tahu Messi dan kawan-kawan. Paulo Rossi itu yang tadi baca di buku itu. Itu asalnya itu dulu di tahun 84 saat saya lahir itu Italia itu kalau nggak salah dia juara. Strikernya itu namanya Rossi. Paulo Rossi namanya. Coba cari nanti di internet itu ada namanya Paulo Rossi. Nah bapak saya itu ingin kasih nama itu. Oh, iya bapak saya. Kayak sekarang tuh orang tuh kan ada lihat anaknya lahir kan dia kasih nama 6 bulan itu kan. Ada namanya Muhammad Cristiano ada loh. Ada yang Ronaldo ada juga pakai Muhammad coba itu. Nah waktu itu zaman itu saya dikasih nama Paulo Rossi. Tapi sebelumnya tuh dikasih nama ada Islamnya juga Muhammad Rossi awalnya. Terus kakek saya itu orang Kemenak. Kemana lah? Kamu kasih nama macam-macam kayak gini. Kasih nama Muhammad Abdu aja. Tapi karena sudah dipanggil Rossi, terkenal di sana. Ya sudah, bukan keseharian sudah dipanggil Rossi saya itu. Nah, kemudian tetap Rossi dipanggil untuk nama sehari-hari. Nah, tapi untuk nama resmi itu Muhammad Abdu. Jadi kalau teman-teman di sekolah, ini saya cerita tuh, teman-teman ada yang perempuan laki-laki kalau mereka ke rumah itu tahunya Muhammad Abdu. Jadi ditanya sama tetangga, Muhammad Abdu rumahnya di mana? Tetangga bilang semuanya, gak ada sini namanya Muhammad Abdu. Nggak ada namanya Muhammad Abdu. Terus mereka bingung kan, siapa namanya itu? Baru ketika mereka datang ke rumah itu baru mereka tahu nama asli. Nama panggilan tadi. Ternyata Rossi. Jadi Rossi itu tidak ada yang tahu kecuali yang pernah ke rumah saya atau keluarga. Sama kalian. Keluarga pemirsa. Jadi waktu saya bikin postingan di Instagram itu orang penasaran kan, Rossi gitu. Wow, jadi viral tuh. Siapa ini Rossi ya? Baru saya buka belakangan itu. Tapi saya gak langsung kasih di posting di Instagram. Tapi saya bikin nama Rossi. Tapi pas di buku ini, ternyata buku ini buat terbit. Pas salah baca-baca kayaknya Ustadz Abdul ini. Baca dulu ada, yang ini apa di Instagramnya? Yang itu Ustadz. Tapi orang penasaran tuh waktu saya posting di Instagram. Iya. Wah itu penasaran luar biasa itu. Saya cerita awal di Papua, Rossi itu kayak gini. Ini siapa itu? Penasaran gitu ya. Tapi dia sudah, ini pasti Ustadz Abdul, ini pasti. Tapi kan orang belum tahu, kan jauh. Rossi, Muhammad Abdu jauh banget. Nama Italia dan Nama Italia sama Muhammad Abdu lama dan itu. Maka orang nggak percaya saya namanya Rossi. Tapi kalau saya dengan ibu saya, bapak pasti panggil saya Rossi. Adik panggil saya Rossi. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Berarti kalau balik kampung dipanggil Rossi ya? Iya juga. Keluarga aja. Keluarga. Semua keluarga. Yang lainnya tetap Muhammad Abdu. Muhammad Abdu kan nama resmi itu, nama di ijazah, nama akte ya. Akte, nama asli. Kalau yang keluarga aja baru panggil Rossi gitu. Ini biasa disingkat Oci. Apa lagi? Fauzan? Tanya apa? Kok nggak ada yang nanya gadis desa nih? Iya benar sama. Menurut Masih dulu. Kalau zaman dulu kan berapa bulan? 2 bulan. Makanya bekasnya ada. Berarti 8 Jumat sholat di Al-Adha. Saya buka nih namanya ini. 8 enggak, karena sebagian saya pernah 2 kali kalau nggak salah itu buat Jumatan di Kerambil. Buat Jumatan di Kerambil. Jemaah Ashabudin. Ya Allah jemaah 10. Justru saya syukur alhamdulillah itu. Karena saya pencetak sejarah Jumatan di situ pertama. Ya Allah. Oh. Jumatan pertama itu. Sampai hari ini ada. Alhamdulillah ada. Jadi bukan 8 kali di sini. Kalau mungkin 8 kali di sini saya sudah nikah di pas KKN itu. Iya. Kalau gadis desa sini cantik-cantik nggak? Oh, nggak tahu, kan dilihat ibu semua ya. Iya, pagi jadwalnya. Hah? Pagi. Pagi kenapa?
Iya waktu kan mereka berangkat sekolah. Itu baru lihat yang muda-muda. Iya baru lihat. Muslim biasa sejalan pagi. Jalan pagi. Sangat rajin. Melihat. Kebanyakan merantau yang muda-muda. Kalau sudah lulus SMA merantau, kerja di Jogja, magang untuk buruh gitu. Laki-laki perempuan bersama. Jadi jarang yang stay di sini. Kecuali SMP SMA. Tapi orang Kerambil sama nggak kenal Muhammad Rosi. Oh enggak. Enggak ada yang tahu. Cuma Muhammad aja. Hanya mau Habib aja nih yang tahu. Ini beberapa orang enggak saya suka itu. Ketika mereka beli buku ini baru mereka panggil saya, berani panggil itu. Ustaz Muhammad Rosi. Mau tambah aja bu, jangan bu. Artinya dia sudah beli buku ini atau dia baca status saya di Instagram. Gitu. Terus baca apa lagi? Baru itu sama terakhir apa nama istri Ustaz itu. Oh tahu juga. Iya. Bisa lah. Rini namanya. Ini ya. Iya. Itu kenapa bisa jatuh hati gitu kan? Awal-awal itu loh Ustaz. Awal marahnya nggak apa deh dia. Mungkin sebelum kesana kita pengen tanya dulu Sat. Gimana sih kondisi dusun Wara ini dulu Sat? Jadi untuk hal apa? Wara apa Kerambil? Waranya Sat. Kalau yang saya pahami Kerambil lah. Kerambil. Iya. Tapi Sat sering sholat. Nah, kini ini cuma Jumatan aja. Di yang jelas Masjid Jami Al-Ada itu pusat keagamaan di sini di Dusun Wara. Semua ngaji yang anak-anak dulu itu ngaji TPA itu di sini di Masjid Jami. Gitu. Generasi-generasi yang usia 40-an yang sekarang sudah 40-an itu pasti ngaji di sini sama bapak mertua saya. Gitu. Jadi dia pusat itu Masjid Jami Al-Ada. Hatta sampai Kerambil tadi. Sholat Jumatnya di sini. Gitu. Jadi kita kayak di dua daerah ini sering dengar cerita Ustaz. Kalau di Yogyakarta itu di bagian selatannya, pantai selatan itu mistis dan sebagainya. Keadaan Dulu ya sama dulu. Walaupun sekarang sudah semakin berkurang ya. Dulu sama. Yang apa ini di pojok-pojok desa ditanam apa nih panjang hilang apa istilahnya itu ya? Panjang hilang ya? Ya. Jadi ada kayak sedekah gitu ya di pojok-pojok desa. Ada dari dulu. Untuk jaga desa itu. Sedekah bumi. Sedekah bumi lah bentuknya. Enggak, kalau sedekah ada lain lagi. Beda-beda. Sedekah bumi itu bentuknya beda lagi. Banyak udah itu. Kayak di kalau lihat pohon-pohon keramat ada kain mori warna putih. Itu Sajian-sajian. Tapi sekarang sudah ada ya kita lihat ya. Sedekah laut itu. sedekah lautnya mungkin masih ada tapi sudah semakin berkurang lah insya Allah daripada dulu. Kalau dulu kental. Gitu. Dulu. Tapi dulu pas zaman saya itu kayaknya nggak ada acara yang bertepatan pas zaman KKN untuk acara itu ya. Paling cuma lomba voli. Jadi voli Pangis nih fanatiknya dari dulu voli. Bukan futsal, bukan bola. Betul. Nah, voli dari dulu. Dan lomba RT-nya itu, itu Meriah. kayak orang ini aja, UCL aja itu. Iya itu. Tahu tandanya kenapa saya bilang kayak gini? Itu demi menang, itu bisa pakai dukun. Harga diri bro, warga diri kebanggaan. Coba kalau menang UCL gimana? Kami king. Insya Allah tahun ini pasti Insya Allah. Kan kebanggaan sekali. Itu keluar tuh dukun tuh. Tandanya apa? Di antara tandanya tuh kalau pas main itu pokoknya yang dulu jago itu kayak nggak ada performa sama sekali itu. Tiba-tiba smash nggak bisa, ini nggak bisa, sampai kayak gitu. Akhirnya kalah. Karena kalah dengan dukun. Dukunnya lebih kuat. Kalau enggak bisa jadi dua yang tanding ini sama-sama punya dukun. Tanding Terus tanding ilmu. Tanding masing-masing dukun. Siapa lebih kuat? Jadi sebenarnya lomba apa ini Sat? Iya, boleh lomba saya. Saking segitunya yang saya bilang tadi kebanggaannya itu luar biasa. Padahal tingkat apa? Apalagi antar kabupaten. Biasanya antar ini di atas RT itu di antar kecamatan. Antar kecamatan. Kayak sini itu punya musuh buyutan ada.
Ya, ada musuh bebuyutannya tidak kayak PSM kayak PSS gitu lah, PSM sama PSS gitu ada. Yang ini rivalnya itu siapa tuh ada? Nah dia Lamborghini. Ya gitulah. Ini kalau main di sana hati-hati. Pernah sampai masalahnya sampai di kepolisian. Ributnya itu. Sampai ributnya kayak gitu. Dan yang paling terkenal karena kan tadi tanya dulunya itu di sini gimana? Paling terkenal buat owner kampung sini. Wah. Kerambil aman tuh. Hah? Kerambil aman. Ya nggak bisa dia kayak berapa RT dia? 6 lawan 13 RT. Kalah. Dia jumlahnya kalah. Gak mungkin sana bisa ngalahin ini, gak mungkin. Sini mungkin cuma kalau lawan sana cuma turunin 1 RT aja, ini RT ini sudah lawan gitu. Gak bisa. Gitu. Jadi memang volley itu jadi kebanggaan luar biasa. Nah volley inilah yang jadi momen Juli Agustus pas saya KKN itu. Karena kalian kan biasanya ngurus-ngurus lomba-lomba kan? Nah kami KKN juga disuruh ngurus lomba-lomba, warga hadir. Ketemu tadi itu Cinlok kan warga nonton semuanya kan. Anak-anak KKN di bawah itu mbak-mbaknya pada lihat dia. Terus saya digosipkan itu sudah punya hubungan dengan si Laila. Walaila lam tukiru illa biza. Jadi orang sini itu biasanya ya, ini hati-hati juga nih kalian ini. Itu jodoh-jodoh ke. Gue ke Mas Nanta gitu. Itu nama keluar itu digosipkan seluruh desa itu. Padahal ini aja gak pernah ketemu itu. Itu yang tadi saya bilang kan, kayak puisinya Laila persis. Ini aja gak pernah ketemu tapi digosipkan luar biasa itu. Satu desa jadi tahu. Saya digosipkan juga. Pembicaraan. Jadi pembicaraan. Mas Abdi ini kalau Mbak ini. Itu awalnya di situ. Ustadz, tapi di buku ini terlihat Ustadz juga ada timbul perasaan juga ketika mendengar suara lantunan ayat Al-Quran dari Wah, iya gimana? Saya minum dulu, saya kopi dulu. Itu acaranya itu pas. Jadi di desa itu kan biasanya ada acara hari besar kan. Nah, terus saya datang. Anak kakek harus datang. Pokoknya acara apapun kita diundang. Nah, terus kita datang. Pas saya duduk dengan seorang bapak yang persilakan saya maju. Mas maju. Saya maju dekat dia. Tahu dia siapa? Hah? Pak Mo. Wah, dia tahu boleh Allah takdirkan dulu. Dia ngobrol, kayak gini. Gimana Mas? Gimana? Masya Allah suaranya halus sekali. Anaknya yang maju baca tilawah. Ada yang maju, tapi dia itu gak beritahu. Kalau mungkin sebagian orang itu anak saya. Itu anak saya. Sosial. Iya, dia gak beritahu, diam. Taunya saya dari orang lain. Ya, tanya-tanya itu siapa dari orang lain. Padahal dia di samping saya kan, kalau kayak gitu kan harus bisa. Itu anak saya. Dan itu sifat bapak mertua saya sampai sekarang. Jadi kalau duduk dengan saya atau ada tamu, jadi dia paling duduk di situ terus, tapi dia diam aja. Terus nanti saya yang cuma ngobrol, maaf Ustaz, itu bawa mertua saya. Langsung semua pada kaget tuh itu. Karena saya ngomong. Jadi beliau nggak pernah ngomong. Dari dulu kayak gitu, nggak berubah. Kalau orang lain kan bisa, saya bawa mertua. Ya sudah, pasti gitu ya Mas ya. Itu putri saya tadi. Suaranya gimana? Cocok nggak gitu? Udah mulai spill gitu ya. Ini enggak. Tahu dari yang lain. Taunya itu karena digosipkan tadi itu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, saya sudah nikah dengan dia. Tapi gimana perasaan Ustadz ketika mendengar suaranya Ustadz itu? Ya biasa lah. Sautuha auratun ini kayak gitu. Ya Allah. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i itu kan, selama seorang wanita itu tidak mendayu-dayu kan bukan aurat. Benar. Ini baca tilawah bro. Aduh.
Gimana kalau perempuan menjadi lawak? Hah? Enak itu makanya. Itu terfitnah. Ya tapi ada kakeknya harus hadir lah. Nah, itu. Nah, itu awal ceritanya di situ memang. Awal dan dia Nggak tahu nama ya, saya nggak tahu nama. Saya juga nggak lihat. Oh nggak lihat. Karena dia tertutup tembok. Oh gitu di sini. Saya nggak lihat. Nggak lihat. Saya lihat dia itu pas karena Jumatan di sini. Tadi itu Jumatan di sini. Oh iya naik Pak Mo gimana. Nah itu aja. Jadi tahu. Dan dia kan ini waktu itu kuliah, jadi pas saya KKN itu dia pulang cuma berapa kali. Oh. Dan di sini tuh kalau ada gadis yang disukai itu, biasanya kalau dulu ya, orang itu biasanya laki-laki yang senang. Ini misalnya Pak Ustadz yang senangnya, kalau yang senangnya, itu malam-malam datang pura-pura nonton TV di situ. Carmuk lah. Iya, jadi cari momen gitu. Jadi yang suka dengan dia banyak. Tiba-tiba Muhammad Abdu datang. Boy, itu mereka kalau mungkin kalau zaman ini orang ini nggak selamat di jalanan. Itu. Tapi karena saya sudah baca di luar jadi ya semua nggak bisa ini tutup close selesai. Nggak bisa macam-macam lagi. Itu kalau ceritanya dulu itu memang ceritanya orang desa kayak gitu. Kalau ada cewek yang disukai biasanya malam-malam tuh mereka datang ke situ untuk ya sama-sama teman-temannya gitu, datang pura-pura cerita. Padahal ya kayak kasus Laila juga, cuma ini aja ini lebih suka gitu. Berarti termasuk kembang desa saja. Iya. Ini buka-buka ini. Kembang desa betul. Ya ngapain lah saya kejar-kejar juga kan? Iya. Gitu. Terus apa lagi ya? Baca lagi apa? Ini Kasat kan tadi di acara itu yang lantunan Al-Quran itu kan mulai akrab sama Pak Mo. Saya nggak tahu nama juga. Oh nggak tahu nama. Nggak tahu. Cuma datang aja. Nggak tahu beliau takmir, nggak tahu ini. Nah, nanti kalau sudah di masjid baru tahu kan. Tapi pas di acara itu belum tahu. Saya juga nggak terlalu ini kok. Ini Pak siapa? Nggak saya pelajari. Nanti pas sering kesini baru tahu. Oh beliau ngurus masjid sini ternyata. Gitu. Akhirnya sekarang saya luruskan beliau di sini. Tanggung jawab masjid. Jadi kita harus buat proker tilawah Al-Quran juga. Nambah. Baru mau berapa tahun kan dia? Baru manja lah ya. Bantu apa? Siapa tahu ceritanya sama. Kayaknya cerita nggak bisa di copy paste ya. Nggak bisa template nggak bisa. Buat skenario nya aja. Nggak bisa. Itu nggak bisa terulang lagi itu. Mungkin yang lain punya kasus sendiri lagi gitu loh. Tapi ada memang yang dulu kakaknya dari UGM itu, dia jadi Pak Lurah di sini. Bukan di tempat sini ya, di daerah lain. Jadi Pak Lurah itu KKN lagi tuh. Jadi KKN punya asal luar biasa ya. Tapi kalian kayaknya KKN aja deh. Kita nunggu tawaran atau apa nggak ada udah. Kurang lama. Iya, 1 bulan. Iya, udah 2 bulan. Atau minta perpanjang 3 bulan tuh, atau 1 semester lah. Nanti usulin gitu. Kalian juga gak betah kayaknya di sini. Terus ada lagi yang di sini ceritanya itu setelah nikah. Ini sebenarnya buku ini masih berlanjut ini, masih. Oh masih. Ini masih berlanjut. Jadi yang nulis ini salah satu timnya SRB. Namanya Mas Saat Pamungkas. Dia waktu wawancarai saya perjalanan dari Gunung Kidul ke Solo. Saya pernah cerita sama dia kan, terus dia baca buku saya Mas Santri. Nah, terus dia bandingkan dengan itu, dia gali lagi lebih dalam, terbitlah ini. Nah, saya mau buat 1 buku lagi. Yang ini soal penting sekali, strategi dakwahnya. Saya perlu tahu sebenarnya saya nikah dulu itu nggak tujuan untuk dakwah. Jadi nggak ada mau jadi ustadz, jadi enggak. Mau teruskan Pak Mo juga enggak. Ya cuma seneng aja sama perempuan. Nikah sudah. Cuma memang waktu itu saya punya keinginan, kayaknya di Jogja lebih enak daripada saya balik ke dia. Dengan saya di sini aja. Nah, pikirannya kayak gitu. Nah, strategi dakwahnya itu nanti kelanjutan. Ini cuma waktu itu saat itu dia sering komunikasi dengan saya belum lanjutin aja itu. Insya Allah saya kasih tahu strategi dakwahnya itu.
bagaimana mikir yang di desa ini kan. Sampai yang kalian lihat kemarin kajian Akbar itu, gimana itu? Ya kayak gitu tuh. Nanti saya beritahu kiat-kiatnya di situ. Walaupun dalam penulisan kayak storytelling ini kan, kan nggak terlalu ini kan, ya cuma ada hadis dari 1-2, yang lainnya kan cerita ya. Gitu. Jadi titik poin sampai ingin berdakwah itu ada nggak sih? Iya, itu nanti di buku berikutnya. Saya nggak sebut di sini. Sabar. Ini cuma cerita di Papua, terus kuliah di UGE, terus habis itu nikah, berhenti di situ. Di sini saya cerita pas dia di Arab nggak terlalu kok. Karena saya nikah dulu baru ke Arab. Saya belum masukin. Itu belum masukin itu. Spill di sini set eksklusif. Oh nggak bisa itu yang berikutnya. Kayaknya harus datang sini lagi kayaknya. Tapi memang ini ya, banyak yang ada yang sudah jadikan penelitian. Strategi dakwah dia sudah ada dana dari UIN. Ada juga yang baru-baru ini UIN Malang kalau nggak salah, untuk program disertasi Malang. Dia teliti sini, bukan teliti sini, teliti saya tentang strategi dakwah. Nah, terutama yang saya pengen ngajarin itu yang strategi dakwah di pelosok. Tadi ada ustadz dari lulusan Madinah, tadi ada yang ketemu saya habis sholat sebelum saya kesini ya. Saya kasih tahu dia aja dakwah di pelosok. Dia waktu itu nanya, ustadz ini saya gimana, mau pulang kampung nggak? Dia sekarang tinggal di Subang, tapi pingin balik ke NTT tapi di pulau namanya Pulau Sumba. Siapa yang NTT? Sumba. Baru dari Sumba. Masa? Dari Sumba. Sumba. Bukan Sumbawa, bukan? Sumba. Sumba. Oh gitu. Baru. Mudah-mudahan nyambung tuh. Dan dia, saya tanya, ada daya lainnya? Nggak ada, Ustaz. Dia minta pertimbangan, saat saya pulang atau kalau saya pulang, dia bingungnya terus nanti kerjanya gimana? Istrinya orang Cilengsi lagi. Wah. Orang Bogor. Jadi saya cuma kasih tahu 2 aja, Ustaz. Yang pertama, finansial harus ada dulu. Karena itu untuk hidupi dirimu, sama dakwahmu itu nanti di sana nggak mungkin dibayar. Jadi kamu harus juga berjuang nanti keluarkan sesuatu. Itu satu. Terus yang kedua, saya bilang dia, ya adanya antum ini Ustaz ya pulang. Tapi harus punya apa? Finansial. Sekarang saya pengen hidup antum. Ya Ustaz, saya juga bingung gitu. Iya makanya. Gak usah terlalu nekat-nekat gitu. Karena ini problem nanti dia sama saya pulang. Warga kan belum tentu ngaji juga. Warga pelosok belum tentu ngaji loh. Dia mikir-mikir itu. Saat mereka ada acara ini nanti nggak jadi ngaji. Iya. Apalagi nggak ada duit. Nah di antara kalau strategi di sini kan bagi-bagi. Iya. Kemarin bagi apa kalian ya? Ayam 4 ekor. Oh iya door prize kan? Dari kan semua nggak dapat. Yang dibagi semua dapat. Itu. Kalian dibagi. Itu senang sekali. Karena rata semua dapat tuh. Kemarin tuh lebih daripada 5.000 yang usaha lagi ngisi. Dapat semuanya. Sisanya masih ada. Bisa kita bagi tempat lain. Nah, kalau ada kekuatan finansial lebih mudah kalau di pelosok. Ini bukan di kota. Jadi mudah-mudahan kalian ada yang terjun di pelosok. Kayak gini memang strateginya. Harus ada dukungan itu. Ya mungkin di antara yang lulusan STALI ini nanti ada yang pulang. Memang orang tuanya mampu di sana. Aman. Dia tinggal teruskan usaha orang tua. Kalau nggak punya apa-apa, terus masyarakat butuh gimana? Dia mau bangun sekolah nggak bisa, nggak ada dana. Kecuali dia sudah ada bantuan, misalnya dari Saudi, bantu sekolahnya bangun, sudah ada, dia tinggal teruskan kan, enak. Ini kalau nggak ada, maka saya beritahu dia itu tadi. Nah ini diantaranya nanti saya bahas, yang masalah finansial terutama nih, dukungan, karena masyarakat ini kita bantu. Di sini kita ada program sunatan massal gratis. Kalian belum masuk di sini ya? Kemarin bulan lalu di tanggal 25 Desember. Ada kurban, ada buka puasa. Termasuk kurban tadi saya bilang ke namanya Ustadz Ursman tadi. Saat nanti insya Allah mudah-mudahan di tempat antum dapat di Sumba sana. Karena dia di daerah agak di bawah dari NTT. Terus ada ambulans gratis. Dana duit ini. Harus bisa kembangkan itu. Dan alhamdulillah ini disupport semuanya tanpa bantuan dari luar negeri.
Semuanya dari dalam ya biasanya. Semua dari dalam. Orang Indonesia. Lewat Rumah Peduli Indonesia sekarang. Kalau dulu lewat Yayasan Darus Solihin, kita sudah pisahkan Darus Solihin untuk pendidikan, Rumah Peduli untuk sosial. Beliau itu yang mendukung. Kita juga sudah punya UPZ, unit penarik zakat. Jadi di bawah Basnas sudah ada UPZ, sehingga orang bisa salurkan zakat resmi, ada pencatatan, ya, seperti bayar di Basnas. Nah itu untuk dakwah juga langsung. Jadi santri-santri yang yang SMP itu mereka dibiayai dari zakat juga, karena setiap bulan itu ada pengeluaran untuk mereka, kan sekolahnya gratis. Kita ada 37 santri gratis semuanya dari zakat itu. Nanti tunggu aja. Yang kedua ya. Dibuka yang kedua. Kita tunggu Ustaz. Itu berarti cerita setelah nikah. Ini kan baru di Pinang. Iya. Iya. Belum. Insya Allah. Malahan kita ngiranya Ustaz, semua bantuan itu dari luar negeri karena kami dapat info juga waktu observasi itu Ustaz Abdu ngembangin Darus Solihin itu Siapa yang bilang? ada di Duku Kerambil. Wah, mereka nggak tahu. Mereka kan kurang familiar internet. Mungkin lu bisa aja mereka nggak tahu. Iya. Mereka mungkin cuma tahu TikTok. Kalau bisa mungkin nggak tahu. Padahal saya sudah rintis itu sejak bukan nikah, punya anak pertama 2008. Saya rintis, bukan sebelum KKN. Sebelum pas KKN itu saya cuma ngurus Buletin Tauhid. Nulis di situ. Jadi mereka nggak tahu. Gue negeri nggak ada. Nggak ada yang ngasih bantuan Arab, nggak pernah. Kalau yang dapat bantuan Arab rata-rata dari Ustadz Mubarak ada sendiri kan. Ada dulu Ustadz Ain Haris juga ada. Kalau di Jawa Tengah itu Ustadz Muhammad Wujud, ada Ustadz Abu Rida di Jogja. Nah kami enggak. Murni dari itu tadi. Website, kita tinggal pasang poster. Sekarang sudah ada media sosial, lewat situ. Ada lagi terakhir? Ustaz, ini Ustaz. Kan sesuai judul bukunya ini Ustaz, Gadis Desa yang Kupinang. Kita pengen dengar ceritanya Ustaz, gimana Ustaz bisa sampai ingin meminang gadis desa, kemudian terpaksa kayaknya kan sudah senang ya. Bagaimana Ustaz menabari orang tua Ustaz itu? Itu agak berat itu. Aduh. Izinnya Ustaz. Iya, ini nasihat untuk kalian juga ya. Sebenarnya pertanyaannya bukan itu Ustaz, gimana saya mau ngomong ke orang tua. Kalau saya sudah stand sama ini ya, itu masalah lobby namanya. Nah, kadang pertama jadi problem saya kan, saya nikah sama orang Jawa. Iya. Mudik jauh. Mau dari mana? Surabaya. Asli Surabaya? Surabaya. Kemarin saya kira Cirebon ya? Oh, Abi dari Cirebon ya. Oh, Abi dari Cirebon. Muhammad lahir di Surabaya, gede besar di Surabaya. Mau cari jamaah juga? Insya Allah. Kemarin dia bilang belum tentu ya, belum tentu ya. Dia catat. Kamera. Kayak air setnya. Kalau Surabaya sama Surabaya enak. Terus saya jauh. Ngomong lagi gimana? Aduh, ini saya sudah senang sama ini. Wah, itu agak gimana gitu. Terus yang kedua, habis saya wisuda, saya ngomong langsung. Habis wisuda loh. Sebelumnya sudah saya spill juga itu, tapi sudah pada marah ini. Aduh, ini anak ini bikin masalah aja padahal mau lagi S2. Saya disuruh S2 dulu. Oh, gitu. S2 dulu, habis S2 baru nikah. Bukan habis S3, siapa ini S3 baru nikah? Jadi baru nikah habis S3 ya? Rencana. Saya itu disuruh habis S2 dulu baru nikah awalnya. Habis saya lobby, terus satu lagi senjatanya. Doa. Saya kencangin doa kayak gitu, ya Allah. Ini sudah, dia tahu kalau saya mau nikahin dia kan, nangis juga dia. Ini gagal deh kita nikah nih, aduh, habis. Udah itu. Saya berani ngomong terus, sudah habis itu tiba-tiba ya Allah, doa itu terkabul. Caranya apa? Tante saya, nggak pernah saya hubungi dia, tapi diberitahu sama orang tua saya, itu langsung bilang, sudah nikahkan dia saja. Ya Allah, saya nggak pernah ngomong ke dia, terus dia ngomong ke orang tua saya. Sudah dia nikah saja. Masya Allah, habis ditelepon. Sudah, besok kita lamaran. Senang kan ya? Itu 1 minggu setelah sudah. Jadi keluarga ke Jawa semua. Iya, mumpung karena ada di sini ya. Namanya apa? Daripada
balik lagi kan, ongkos lagi. Iya. Saya kan tadi sudah cerita, bandara pun ke rumah tuh jauh. Iya. Jauh itu. Balik ke sini, dulu saya naik kapal ke sini. Dulu zamannya kapal ya. 1 minggu. Iya benar. Saya nggak pernah naik kapal 1 minggu. Saya cuma 3 hari. 3 hari, 1 minggu kapal gini-gini. Oh gitu orang tuh naik pesawat pas saya sudah. Ya kan balik lagi, nanti kumpul duit lagi. Iya. Nah, makanya saya ngomong langsung. Alhamdulillah itu. Doanya itu aja. Ya ini sudah, doa aja deh. Allah bolak-balikan hati tadi ngomong orang lain tuh beritahu ke orang tua. Tante sih. Tante. Betul berarti. Pepatah Arab. Apa? Al-am bi masabatil ab. Masya Allah. Terjemahin dulu itu, mereka nggak tahu tuh. Artinya Terkadang saudara ibu, saudara ayah itu Kedudukan sama. masabatil ab. Ya, kedudukan sama orang tua kita sendiri. Baca adat itu ya. Hikmahnya. Walaupun itu memang tante saya agak jauh hubungan kerabat, tapi kalau ke Jogja kita harus juga datang ke dia, main dia juga gitu. Alhamdulillah itu. Itu yang buka jalan sampai akhirnya nikah. Itu tantangannya ada itu. Ya itu mungkin kalau dibikin sinetron tuh bagian ini harusnya dikeluarin. Iya. Itu paling sedih itu. Paling sedihnya di sini. Bukan pas masa KKN-nya. Walaupun pas KKN nggak mandi 1 minggu. Iya. Saya. kita nggak usah tahu. Itu. Jadi dapat pelajarannya? Dapat sekali. Alhamdulillah. Baik, sudah mau asli kita cukupkan aja. Siap. Ya, makasih semuanya. Mudah-mudahan. Tapi ya tadi, ya saya kurang sarankan juga sih harus dapat dari sisa juga enggak? Dapat dari Surabaya saja. Iya kan? Mungkin ada yang suka tantangan. Hah? Mungkin ada yang suka tantangan di sini. Oh ya mungkin juga kalau mau tinggal di pelosok, nggak ada air, nggak ada sinyal, jauh dari ATM, ya monggo silakan nggak apa-apa. Jauh dari Jogja 1,5 jam gitu. Malam gelap-gelap itu jelek-jeleknya aja saya beritahu. Dan satu lagi, belum tentu dia mau sama kamu. Iya. Ini paling Pentingnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat pelajaran dan Allah jaga kita semua dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.